Kesal karena diajak menemani berkebun menjadi motif seorang anak tega menghabisi nyawa ayah kandungnya di Bandar Lampung, Lampung. Tersangka yang sempat buron selama 2 hari akhirnya berhasil ditangkap di sebuah gubuk perkebunan milik warga di Jati Agung, Lampung Selatan. Rustam, 36 tahun, hanya dapat pasrah saat petugas gabungan Polsek Kedaton dan Polresta Bandar Lampung menangkapnya di sebuah gubuk perkebunan milik warga di Desa Karanganyar, Jati Agung, Lampung Selatan. Pria lajang ini sempat buron selama 2 hari usai menghabisi nyawa ayah kandungnya, Marso, 67 tahun, di Kelurahan Raja Basa Jaya, Bandar Lampung pada Jumat siang pekan lalu. Menurut polisi, aksi nekat tersangka dipicu rasa kesal kepada korban lantaran diajak menemani berkebun di kawasan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Cekcok antara korban dan tersangka sempat terjadi hingga berujung pada aksi pembunuhan. Tersangka yang menolak ajakan korban kemudian mengambil sebilah golok di dalam kamar tidurnya. Korban yang sedang duduk di ruang tamu langsung diserang secara membabi buta. Korban tewas dengan kondisi bagian leher nyaris putus. Usai menghabisi nyawa ayah kandungnya, tersangka melarikan diri sambil membawa golok tersebut. Polisi dari Polsek Kedaton dan Polresta Bandar Lampung kemudian melakukan pengejaran hingga wilayah perbatasan Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Kejadian, pelaku RE melarikan diri dari rumahnya. Kemudian anggota gabungan Polsek Kedaton dan TK 38 Polresta Bandar Lampung dibackup oleh Resmo Polda Lampung melakukan penyelidikan di daerah sekitar rumah korban sehingga sampai ke daerah Jati Agung, Lampung Selatan, hingga pelaku RE berhasil ditemukan sedang beristirahat di sebuah gubuk di tengah kebun di dusun Palputih, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dan sudah berhasil diamankan ke Polsek Kedaton guna penyidikan lebih lanjut. Yang bersangkutan melanggar pasal yaitu tidak pidana barang siapa dengan sengaja merampas atau menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 di dalam KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka diduga mengidap gangguan kejiwaan. Hal ini berdasarkan keterangan keluarga yang menyatakan bahwa tersangka pernah dibawa berobat ke rumah sakit jiwa karena kerap mengamuk dan merusak perabotan rumah. Hanya karena gara-gara orang tua pelaku akan mengajak yang bersangkutan untuk ikut dengan korban ke Pesiban, karena di sana orang tua pelaku mempunyai kebun. Namun pelaku tidak mau karena dulu sudah pernah 2 tahun yang lalu, kemudian kembali ke sini baru beberapa bulan ini, 2 atau 3 bulan ini. Kemudian kebetulan orang tuanya datang karena ada urusan dengan temannya, dan kemudian mengajak kembali si pelaku untuk ikut ke Pesiban. Namun yang bersangkutan tidak mau, sehingga marah, kemudian mengambil golok di kamarnya, kemudian melakukan aksinya tersebut. Menerima surat dari keluarga yang mana surat itu yang bersangkutan pelaku ini pernah dibawa berobat ke rumah sakit jiwa pada tahun 2023. Namun atas keterangan dokter, jadi pelaku tidak
rawat inap namun berobat jalan. Untuk kepastiannya Pak, sakit Apakah jiwanya diadakan pemeriksaan lagi Pak oleh pihak kepolisian? Kita masih menunggu nanti koordinasi dengan Pak. Artinya penebasan itu dilakukan secara spontan. Ya, betul. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sebilah golok yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa korban. Polisi juga akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit jiwa untuk melakukan observasi terhadap kondisi kejiwaan tersangka. Dalam proses penyidikan, tersangka dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan terancam hukuman pidana hingga 20 tahun penjara.